adik-adik semua, selamat hari Minggu. Hari ini kita berjumpa lagi untuk sekolah minggu online GKI Taman Aries. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Ada yang sudah masuk sekolah, ada yang sekolah di rumah. Yang penting semuanya tetap sehat dan semangat untuk ibadah sekolah minggu kita hari ini. Yuk kita mulai. Siapkan hati kita, siapkan semuanya. Kakak ingatkan Alkitabnya, uang persembahannya, juga aktivitas untuk ibadah hari ini. Oke adik-adik, kita akan nyanyikan lagu kita. Tapi kayaknya di sini udah mulai mendung deh. Kak Maya masuk aja ke dalam rumah ya. Adik-adik, tapi walaupun hari mendung, walaupun hari panas terik, walaupun hari hujan sekalipun, itu semua adalah semua harinya Tuhan. Jadi mari kita nyanyikan dengan penuh semangat bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Bapa yang baik, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini. Terima kasih hari ini kami sama-sama berkumpul di Zoom ataupun melalui ibadah YouTube di tempat kami masing-masing, bersama papa, mama, teman-teman, juga kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan berkati kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, dan mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesai. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, sayang sama kita. Jadi, Tuhan Yesus juga ingin kita sayang pada sesama, teman-teman, papa, mama, dan semua saudara kita. Seperti dalam pujian berikut ini, kasih. Kita diingatkan sama Tuhan bahwa kita harus selalu sayang dan mengasihi sesama. Bagaimana ya caranya untuk mengasihi sesama? Kita nyanyikan sama-sama ya, sambil adik-adik ingat apa sih yang Tuhan Yesus minta agar kita lakukan untuk mengasihi sesama. Kasih, K-A-S-I-H.
Jadi adik-adik, bagaimana tadi Tuhan mengingatkan kita melalui lagu kasih? Bagaimana kasih itu? Kasih itu sabar. Kasih itu tidak suka marah-marah. Dan kasih sayang kepada teman. Nah, adik-adik, Tuhan bisa mengingatkan kita melalui banyak hal. Contohnya melalui lagu seperti tadi. Tuhan juga bisa mengingatkan kita melalui orang lain, melalui mama, papa, melalui guru-guru, melalui kakak atau adik, juga melalui teman-teman. Misalnya kalau mama papa bilang, "Hei kakak, adik, koko, cici, abang, dede, ayo belajar. Jangan main handphone melulu." Atau, "Ayo jangan berantem ya. Cepat belajar, besok mau ulangan." Atau ingetin juga, "Jangan lupa ya mainannya diberesin kalau udah main." Itu juga cara Tuhan untuk mengingatkan atau menegur kita, adik-adik dan kakak. Seperti lagu ini juga loh, Tuhan mengingatkan kita untuk hati-hati menggunakan anggota tubuh kita. Jangan asal pakai, jangan asal tangan dipakai buat apa, kaki dipakai buat jalan, dibuat yang baik, atau dipakai buat hal-hal yang kasar seperti tendang-tendang. Tuhan mengingatkan kita untuk memakai tubuh kita dengan baik. Hati-hati gunakan tanganmu. Kita sama-sama nyanyikan ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mulut, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan telingamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Endang. Sebelumnya, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengar dan belajar firman Tuhan hari ini. Sebelumnya, kita sama-sama nyanyikan untuk siapkan hati lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari bersama teman kita nih. Ada Elmo dan Timothy bersama keluarga Bapak William Wahono yang adalah juara 3 lomba video pujian Sekolah Minggu GKI Taman Aries yang lalu. Yuk kita sama-sama nyanyikan Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Doa tiap hari
Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Endang di Sekolah Minggu Online. Sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, kita mohon pimpinan Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan mengucap syukur kalau pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon Tuhan tolong kami agar Roh Kudus yang menyertai kami sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan biarlah semuanya itu boleh kami tanamkan di dalam hati kami. Kami berdoa juga untuk kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan tolonglah sertai juga dengan Roh Kudus agar kakak guru sekolah minggu kami boleh menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak mau nanya nih, siapa yang belum pernah pergi ke sebuah pesta? Pesta, kalau kita dengar kata pesta, apa yang kita bayangkan? Wah, di sana pasti ada banyak makanan, ada banyak minuman ya. Kemudian ada mungkin musiknya, ada tari-tariannya. Kalau pestanya pesta ulang tahun, biasanya ada tiup lilin, ada potong kue. Adik-adik, kali ini ceritanya juga mengenai sebuah pesta. Pesta ini diadakan oleh seorang raja. Wah, kalau seorang raja yang mengadakan pesta, tentu makanan, minumannya akan lebih banyak dan tentunya lesat-lesat sekali adik-adik. Raja siapa ya yang sedang mengadakan pesta? Raja ini memang suka sekali mengadakan pesta adik-adik ya. Jadi dia sering mengundang orang-orang yang terdekat dengan dia, yaitu pegawai-pegawai istana untuk berpesta bersama-sama. Dia adalah Raja Belsyazar. Adik-adik, Raja Belsyazar ini adalah anak dari Raja Nebukadnezar. Minggu lalu sudah pernah diceritakan ya, Raja Nebukadnezar. Nah, sekarang yang memerintah adalah Raja Belsyazar. Ketika pesta itu adik-adik, Raja Belsyazar ini minum anggur ya, sampai akhirnya mabuk. Nah, ketika dia mabuk, dia ingat, di istana ini ada perlengkapan untuk minum yang terbuat dari emas dan perak. Aku mau pakai perlengkapan itu katanya. Kemudian dia suruh pegawainya untuk mengambil perlengkapan minum yang terbuat dari emas dan perak itu. Adik-adik, sebenarnya perlengkapan emas dan perak itu adalah perlengkapan untuk kegiatan ibadah di bait suci. Jadi ayah Raja Belsyazar ini, yaitu Raja Nebukadnezar itu telah mengambil perlengkapan minum itu yang terbuat dari emas dan perak itu, kemudian menyimpannya di istana. Sekarang Raja Belsyazar ketika berpesta sedang mabuk-mabukan, dia kemudian memakai perlengkapan minum itu. Dia minum dari cawan, dari gelas yang terbuat dari emas dan perak itu. Sebenarnya boleh enggak adik-adik? Tidak boleh, karena itu sebenarnya harusnya dipakai untuk ibadah di bait suci. Ketika Raja Belsyazar sedang asik menikmati minumannya sambil tertawa-tawa, adik-adik, tiba-tiba di dinding ada muncul sebuah tangan, dan tangan itu menulis sendiri adik-adik di dinding. Adik-adik, Raja Belsyazar ketika melihat itu dia menjadi terkejut, dia menjadi takut, wajahnya menjadi pucat ya, kakinya gemetaran ya. Sepertinya bukan hanya Raja Belsyazar adik-adik, orang-orang yang di situ pun juga menjadi ketakutan. Akhirnya pesta yang dulunya ramai ya, penuh sukacita ya, menjadi tenang, semua menjadi diam. Adik-adik, kemudian Raja Belsyazar menyuruh memanggil orang-orang yang pandai meramal, orang-orang ahli-ahli nujum untuk datang mengartikan
kata-kata yang ada di dinding itu. Kata-kata yang ditulis oleh tangan di dinding itu tadi, adik-adik. Dan Raja Belshazzar bilang, siapa yang bisa mengartikan kata-kata yang ada di dinding itu, dia akan kuhadiahi jubah ungu, aku hadiahi kalung emas, kemudian dia akan menjadi orang penting di istana ini. Akhirnya semua orang-orang pandai, ahli nujum yang ada di kerajaan itu datang, tetapi tidak ada yang bisa mengartikannya, adik-adik. Ya, semua tidak tahu artinya apa itu kata-kata yang tertulis di dinding. Raja Belshazzar menjadi cemas, menjadi resah ya adik-adik, khawatir ya, karena tidak tahu apa itu tulisan yang ada di dinding tadi. Permaisuri raja kemudian berkata kepada raja, "Tuanku, di sini ada seorang yang pandai. Dia pandai mengartikan mimpi. Ya, dulu waktu masih ada ayah tuanku yaitu Raja Nebukadnezar, dia sering mengartikan mimpi." Kemudian Raja Belshazzar berkata, "Ah, benarkah? Siapa dia?" katanya. "Oh, dia bernama Daniel, Tuan." Kemudian Raja Belshazzar segera menyuruh pegawai-pegawainya untuk memanggil Daniel datang ke istana. Kemudian Raja Belshazzar berkata, "Daniel, tolong kamu artikan apa arti tulisan di dinding itu," katanya. "Kalau kamu berhasil, aku akan memberi kamu jubah ungu, aku mau memberi kamu kalung emas, dan kamu akan menjadi orang penting. Kamu akan kuangkat menjadi orang ketiga di istana ini." Daniel kemudian berkata, "Tuanku raja, sebenarnya tidak perlu Tuan memberi aku hadiah seperti itu. Tetapi aku akan mencoba mengartikan kata-kata yang ada di dinding itu." Adik-adik, kata-kata yang ada di dinding itu adalah seperti ini adik-adik bunyinya. Mene mene tekel ufarsin. Mene mene tekel ufarsin. Daniel kemudian mengartikan ya, Tuanku raja, ya, mene-mene itu artinya adalah masa pemerintahan raja dihitung oleh Allah dan telah berakhir. Lalu kalau tekel apa? Wah, Raja Belshazzar nanya ya. Tekel itu artinya tuan raja ditimbang dengan neraca. Neraca itu timbangan adik-adik dan terlalu ringan. Oh, terus kalau ufarsin apa coba? Ya, Raja Belshazzar ingin tahu. Kalau ufarsin itu adalah kerajaan tuan dipecah menjadi dua, ya, dan akan diberikan kepada orang Media dan orang Persia. Akhirnya setelah itu Raja Belshazzar kemudian menjadi lega, adik-adik. Kemudian dia menepati janjinya. Dia memberikan jubah ungu, kemudian memberikan kalung, dan Daniel diangkat menjadi orang penting di kerajaan itu. Adik-adik, dari cerita ini kita tahu ya bahwa sebenarnya Tuhan ini sedang mengingatkan Raja Belshazzar. Tulisan yang ada di dinding tadi, ingat apa? Mene mene tekel ufarsin, itu adalah peringatan Tuhan. Karena apa? Karena tadi adik-adik, Raja Belshazzar tidak menghormati Tuhan. Raja Belshazzar itu semau-maunya ya. Ketika dia minum dengan perlengkapan emas dan perak yang diambil dari bait suci itu, Raja Belshazzar juga menyembah kepada dewa-dewa, kepada patung-patung yang dia buat. Jadi Raja Belshazzar tidak menghargai Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Makanya Tuhan mengingatkan Raja Belshazzar. Adik-adik, Tuhan sebenarnya juga mengingatkan kita. Tuhan seringkali mengingatkan kita sebagai anak-anaknya, karena Tuhan sayang kepada setiap anaknya. Jadi kalau anaknya sedang melakukan sesuatu yang salah, yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan itu sebenarnya mengingatkan. Terus mengingatkannya kapan, Kak, ya? Tuhan mengingatkan kita, mengingatkan anak-anaknya itu bisa melalui papa mama,
Bisa melalui guru di sekolah, bisa melalui teman, bahkan bisa melalui orang lain yang tidak kita kenal. Loh, kok bisa? Oh, bisa. Adik-adik, kalau kalian misalnya nonton film terus atau main game terus ya, padahal kalian ada PR yang harus dikerjakan, papa mama kalian pasti mengingatkan, ayo sudah bermainnya, sudah melihat gamenya, kerjakan PR kalian. Kalau kalian besok mau ulangan, papa mama pasti akan mengingatkan kalian untuk belajar. Kalau kalian mungkin mengganggu adik kalian atau berantem dengan kakak kalian, papa mama pasti juga akan mengingatkan kalau kita itu harus rukun dengan saudara-saudara. Kalau guru di sekolah itu ngingetinnya apa teman-teman, adik-adik? Guru sekolah kalian akan mengingatkan kalau mungkin kalian mengganggu teman kalian di sekolah ya. Mungkin mengingatkan kalian besok akan ulangan, kalian harus belajar menyiapkan di rumah dengan baik. Dan seringkali guru juga mengingatkan kalian harus mentaati peraturan di sekolah. Kalau teman, kira-kira apa? Ada kalian teman yang mengingatkan kalian? Pasti ada ya. Kadang kalau kalian berantem dengan teman yang lain, mungkin ada satu teman yang mengingatkan, sudah jangan berantem ya, kita semua berteman ya, harus rukun. Kalau ada teman yang mungkin tahu kita, kayaknya aku mau apa ya, aku nggak siap ulangan nih. Mungkin kalian berpikir, aku kepengen mau nyontek aja supaya bisa. Teman kalian mungkin juga akan ada yang mengingatkan, kamu jangan nyontek ya, di sekolah minggu dikasih tahu tidak boleh mencontek. Itu bisa teman kalian yang mengingatkan. Kalau orang lain, kayaknya mana mungkin ya, orang nggak kenal masa ngingetin aku. Adik-adik, kalau kalian misalnya pergi ke supermarket atau kalian beli makanan di mana ketika kalian mau membayar kalian harus mengantri dan tahu-tahu kalian menyerobot, pasti akan ada orang yang mengingatkan, ayo antri dulu di belakang ya, nggak boleh menyerobot langsung di depan seperti ini. Atau buang sampah sembarangan, itu orang juga bisa mengingatkan kalian, kalau buang sampah jangan sembarangan, harus di tempat sampah ya kan. Itu contoh-contoh peringatan-peringatan yang diberikan oleh Tuhan melalui orang tua kita, melalui teman kita, bahkan melalui orang lain. Kalau adik yang masih kecil-kecil, peringatan Tuhan apa? Peringatan Tuhan mungkin kalau adik yang masih kecil-kecil ketika bermain dengan adiknya atau kakaknya terus berebut, ya pasti papa mama juga akan mengingatkan ya. Kalau adik-adik yang kecil males makan, nggak mau makan nih, susah, disuruh minum susu juga susah, nggak mau. Nah, orang tua pasti juga akan mengingatkan kalau kamu tidak mau makan, tidak mau minum susu, nanti badanmu menjadi lemas ya, bisa sakit. Jadi jadi banyak sekali adik-adik peringatan-peringatan yang diberikan oleh Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Dan kita mau mendengarkan atau tidak mau mendengarkan, seharusnya kita mendengarkan ya, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang taat dan mau menyenangkan hati Tuhan. Dan peringatan-peringatan Tuhan itu selalu baik adik-adik ya, tidak ada yang tidak baik. Adik-adik, sekarang kita akan melakukan ayat hafalan ya, menghafal ayat Alkitab yang diambil dari Mazmur 119 ayat 144. Mazmur 119 ayat 144. Bunyinya, peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya, buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Kita ulang ya. Mazmur 119 ayat 144. Peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya, buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Jadi artinya adik-adik, peringatan-peringatan Tuhan itu memang baik ya untuk selama-lamanya dan tepat untuk kita anak-anaknya. Dan
buatlah aku mengerti artinya tolong aku Tuhan supaya aku tahu apa yang Tuhan peringatkan kepadaku, supaya aku hidup, supaya aku selamat ya, supaya aku menyenangkan hati Tuhan. Itu adik-adik ayat hafalannya. Sekali lagi kakak akan sebutkan Mazmur 119 ayat 144. Peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya, buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Oke adik-adik, selamat mengikuti, mentaati peringatan-peringatan Tuhan. Sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan kami sudah mendengar cerita tentang Raja Belsyazar yang diperingatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan juga selalu memperingatkan kami sehingga kami selalu melakukan apa yang baik, apa yang benar. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami untuk selalu taat dan tahu jika Tuhan memperingatkan kami ketika kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikian cerita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya bersama Kak Endang. Nah, adik-adik, kini saatnya kita mengumpulkan persembahan. Silakan adik-adik masukkan persembahannya ke dalam amplop untuk dikumpulkan, disimpan, dan boleh dibawa ketika kita sudah bisa berkumpul di gereja lagi nanti. Atau boleh minta tolong papa atau mama untuk mentransfer ke rekening gereja GKI Taman Aries berikut ini. Ya, yuk kita bawa persembahan kita sambil kita sama-sama nyanyikan pujian Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu. Begitulah persembahan kami supaya bisa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah hampir selesai hari ini. Terima kasih sudah bersama-sama beribadah dan tetap setia berkumpul bersama-sama di Zoom ataupun melalui YouTube. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami dapat melakukan yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami mau mendengar orang tua kami,
teman kami atau guru-guru kami, agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, kiranya minggu depan kami dapat sama-sama berkumpul kembali di dalam ruang Zoom ataupun di ibadah YouTube untuk sekolah minggu online. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita boleh sama-sama nyanyikan lagu penutup kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Dadah. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And if the devil doesn't like it, he can sit on attack. Ouch! Sit on attack. Ouch! Sit on attack. And if the devil doesn't like it, he can sit on attack. Ouch! Sit on attack to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiworks too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do.